Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oke, untuk konten video kali ini kita akan membahas cara pembuatan CV khususnya untuk persiapan ke dunia kerja. Sebelumnya HMDS Fondasi juga pernah membuat konten cara membuat CV di segmen konten migran episode 3. Namun isi dari konten tersebut berdasarkan perspektif dari kami sebagai seorang mahasiswa, dimana ya isi kontennya kita nyari referensi dari internet lah. Untuk kali ini berbeda, aku bakal coba buat mengaplikasikan materi dari rangkaian sebuah kegiatan yang dalam rangkaian kegiatan pekan vokasi yang diselenggarakan oleh BEM SV UNS, di mana salah satu rangkaian kegiatannya terdapat materi tentang pembuatan CV untuk persiapan dunia kerja yang dibawakan oleh Mas Nanda Rizky Kurniawan, seorang profesional yang berpengalaman di bidang rekrutmen dan pakaian di bidang pembuatan CV. Harapannya video ini bisa membantu teman-teman untuk membuat CV yang profesional yang nantinya bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau untuk kebutuhan lain, misal mungkin beasiswa yang mana syaratnya harus melampirkan CV. Kalau teman-teman pengen lihat materinya, nanti aku taruh di deskripsi box, nanti kalian bisa akses materinya di sana. Terus untuk software desain yang bakal aku gunain buat nanti mengaplikasikan materinya ke dalam sebuah desain, itu aku pakai CorelDRAW. Kayak software desain yang aku punya CorelDRAW, terus emang CorelDRAW cukup populer juga di Indonesia ya. Terus untuk teman-teman bisa pakai software desain atau aplikasi lain mungkin yang di HP, karena pada dasarnya untuk membuat CV itu tidak rumit. Yang penting kalian tuh bisa tools dasar dari software maupun aplikasi yang kalian gunakan, itu udah cukup. Oh iya, untuk pengenalan tools CorelDRAW gak akan aku jelasin di sini. Kalian bisa nonton segmen konten YouTube di HMDS Fondasi Migran Media Informasi Ngajar Desain episode 2. Di sana udah dijelasin tools yang ada di CorelDRAW. Oke, kita langsung aja buka CorelDRAW ya. Untuk yang CorelDRAW versi yang aku pakai itu versi X6, ya cukup jadul juga. Langsung aja ke sini, new, terus kita buat ini dokumen, namanya bebas, aku namain CV aja. Ininya ukurannya A4 aja, kanvasnya yang bebas mau milimeter atau apapun juga, ininya RGB. Terus kita klik OK. Oke, sebelum mulai sebenarnya poin penting yang harus ada dalam CV itu apa aja sih? Kalau berdasarkan materi itu, yang pertama harus ada foto, yang kedua profil atau tentang saya, lalu ada biodata atau data diri, ada keahlian, terus ada pengalaman itu bisa pengalaman kerja, magang, dan lain sebagainya. Lalu ada pendidikan, terus prestasi, bahasa, hobi, dan tampilan CV. Oke, nanti kita akan coba aplikasikan satu persatu. Yang pertama ada foto, bisa dilihat pada layar. Foto yang tidak direkomendasikan itu yang gayanya berlebihan dan si wajah itu tidak menghadap kamera. Direkomendasikan untuk foto itu berpakaian dan bergaya yang profesional. Untuk background foto tidak harus merah, bebas bisa menyesuaikan dengan tampilan CV kalian. Terus untuk tampilannya kalau bisa menarik dan usahakan fotonya tidak pecah. Mungkin bisa disarankan juga untuk foto di studio apabila mungkin pengen fotonya bagus juga. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke Corelnya buat diaplikasikan. Pertama kita mau buat CV, ukurannya kan A4 ya. Kita buat rectangle-nya dulu. Oke, tools rectangle di sini. Kita tarik aja. Nah, kita custom ukurannya di sini. Ukuran A4 kan 210 mili. Lebarnya sama panjangnya 297 mili. Oke, ini udah. Kita geser. Terus kita tarik dari di atas ini, klik kiri, tarik ke bawah. Ini sebagai itu garis bantu ya, biar ya garis bantu guideline buat patokan aja sih pas ngedesain. Kita duplicate, Ctrl D garis bantunya, kita duplicate lagi, Ctrl D. Nah,
udah. Terus selanjutnya kita kasih warna dulu. Untuk warnanya kalian bebas ya, bisa nyesuaiin sama warna perusahaan dari kalian yang kalian lamar, atau bisa cari-cari di internet juga banyak referensi warna. Ini aku pakai warna ini aja. Ini aja deh. Nah, warnanya ini. Terus untuk foto nanti kita taruh di sini, kira-kira ini di sini. Jadi aku mau buat lagi rectangle, kira-kira setengahnya kotak ini lah. Enggak setengahnya sih, 2/3 lah. Segini cukup. Kita duplicate lagi garis bantunya, kita geser ke sini. Kita kasih warna yang rectangle-nya. Ini aku kasih warna ini. Ntar yang ini kok ganti ya. Oke, udah. Nah, kan ini kayak ada hitam-hitamnya di pinggirnya. Ini ada outline-nya. Kita ilangin outline-nya dengan cara klik kanan di yang silang ini, terus di sini. Outline-nya udah hilang. Terus kita kasih fotonya di sini. Kita ambil tools ellipse tool. Terus kita klik kiri. Kiri sambil tekan Ctrl dan Shift. Ukurannya kira-kira segini. Nah, untuk ukurannya kira-kira segini ya. Kita taruh sini aja. Terus kita masukin gambarnya Corel Draw. Kalian siapin dulu gambarnya. Untuk gambar kalian tinggal drag aja ke itunya, Corel Draw. Set gede banget. Nah, ini gambarnya udah masuk di Corel Draw. Kita geser. Terus kita bakal power clip gambarnya ke dalam lingkaran. Kanan, power clip inside, terus masukin. Nah, ini terus kita atur di dalamnya. Kira-kira segini ya cukup. Ntar kecilin lagi. Kalau udah atur sekiranya pas, kita keluar dari menu power clip inside-nya. Nah, ini udah. Terus kita outline-nya kita gedein kemana, ke sini nih, di atas ada. Kalau ke sini outline pen ini yang agak tebel, 8 lah, 8. Terus outline-nya aku ganti warnanya kayak warna ini. Nah, udah. Kalau buat warnain outline tuh kalian klik kanan, bukan klik kiri. Kalau klik kiri itu ngewarnain isinya. Gedein lagi outline-nya 10 11 deh. Nah, ini udah untuk foto ya. Selanjutnya profil. Bisa dilihat kalau di layar yang tidak direkomendasikan itu isinya apa ya. Kalau misalnya nanti di CV kalian nanti udah ada namanya, di kalimat yang tentang saya atau profil itu gak perlu lagi tulisin nama. Terus tidak direkomendasikan memberikan janji dan harapan ke perusahaan.
yang direkomendasikan itu buat menuliskan skill atau kemampuan atau keahlian yang kalian punya, supaya HRD bisa baca jelas kamu punya kemampuan seperti apa. Terus usahakan tuliskan kemampuan yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, langsung aja kita coba ya. Nanti aku tulisin buat profil itu di sini lah, di yang ini nih. Nah, di sini kira-kira kita tulisin dulu namanya dulu aja ya. Untuk ngasih nama kita pakai ini tools, text tool, tinggal ditarik aja. Sini aku ganti apa ya, Firasan ya, Firasan Bold, misal namanya Asep. Nah, terus kita blok, kita gedein. Nah, ini tinggal diatur aja. Terus kita warnain warna kayak putih kayaknya. Kita gedein lagi ya dikit. Ya ke 40 coba. Nah, segini cukup lah ya. Kira-kira segini cukup. Terus kalau mau buat ngilangin ini yang kayak pinggir-pinggir tuh, kita ubah teks ini ke bisa pencet Ctrl key atau klik kanan, terus ini akan hilang. Kita atur posisinya kira-kira di sini lah. Ntar kita kasih garis bantu ya. Nah, terus di bawahnya ini tuh kita kasih lihat tuh apa ya, kayak kemampuannya seorang yang mempunyai keahlian di bidang apa. Misal dia tuh civil engineer ya, ya udah kita tulis aja civil engineer. Kita kok duplikat ya yang atas. Oh, ini udah gak bisa diganti. Jadi kita hapus aja. Kita buat lagi teks. Di bawahnya kita tulisin civil engineer. Ini ya, fontnya ganti Firasan Bold. Terus kita Ctrl F8 buat ngilangin itunya. Kita gedein tulisannya segini lah, kira-kira cukup. Kita kasih apa ya, background warna di pinggirnya. Kita kasih rectangle. Aku warnain inilah, warna ini. Nah, karena ini nutupin teksnya. Gimana cara itunya? Kita pindahin si objek ini ke bawahnya teks. Tinggal kalian ke object manager, kalian ini pindah, tarik ke bawahnya. Nah, kalau misalnya object manager belum ada di Corel kalian bisa ke Windows, Docker, object manajernya kalian centang, nanti bakal muncul. Nah, terus ini aku geser lagi, sesuaiin, terus aku ganti warna ini. Nah, sama yang backgroundnya kita hilangin outline-nya segini lah. Aku geser ke bawah dikit. Nah, untuk tentang sayanya aku bakal kasih di bawah sini ya. Ini kita copy aja yang ini, Ctrl C, Ctrl V. Ini terus kita ganti warnanya, warna ini
tentang saya, ganti tulisannya tentang saya. Terus fontnya aku kecilin dikit, di 16 aja. Aku taruh sini aja deh. Nah, terus nanti di bawahnya ada tulisan itu yang menjelaskan diri kalian sendiri. Ini aku copy ya, terus aku ubah teksnya ke paragraf. Klik kanan. Ntar untuk isi kata-katanya aku copy dulu dari Word. Oke, udah aku copy dari Word, aku paste ke sini. Nah, ini kan masih kegedean ya tulisannya, kita kecilin fontnya ke 12 lah cukup. Ini yang gak usah di bold, gini aja. Terus ke ini justify. Oke, terus tak hilangin ini ya, Ctrl F8 paragraf teksnya. Nah, ini untuk yang tentang saya atau profil udah kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya ada biodata atau data pribadi. Kalau yang seperti terlihat di layar yang tidak direkomendasikan itu ya bisa bilang agak kurang lengkap ya. Direkomendasikan buat cantumin TTL juga, biar HRD tahu usaha kalian memenuhi persyaratan yang dibutuhkan atau enggak. Nah, terus ada agama, terus ada status kalian udah menikah atau belum, biar nanti perusahaan mempertimbangkan gaji kalian, apakah kalian punya anak atau tidak. Terus ada tinggi dan berat badan. Biasanya di beberapa perusahaan BUMN sangat diperuntukkan karena tinggi berat dan badan proporsional diperlukan. Untuk kontak, pastikan sudah terhubung dengan WA, karena saat ini juga sudah banyak perusahaan yang menghubungi buat panggilan interview melalui WA. Dan email pastikan buat terhubung ke HP, biar kalau ada notifikasi panggilan bisa ternotis lah. Untuk domisili, lalu ada domisili kota. Oke, langsung aja kita coba di CorelDRAW. Nah, aku bakal ngasih biodata tuh di sini, di bawahnya foto. Sebenarnya gampang sih kan, ini tinggal atur-atur teks sama itunya aja. Sama kayak tadi kita pakai teks tool, tarik ke sini lah. Sama aku mau ngasih biodata tuh tempat, tanggal lahir, dan kayak gitu. Ntar aku lihat dulu buat copy. Nah, ini udah copy ya. Ini fontnya masih kegedean, gue kecilin lagi ke 8 paling, 8 ke 7, 8 aja dah. Sini fontnya aku ganti ke Virasan biar sama. Sembilan aja kalau gak 9. Nah, aku geser, diatur lagi tempatnya. Terus warnanya aku ganti warna ini aja. Ini udah sih. Ya bener. Ini aku bold yang kayak tempat tanggal lahir. Agama. Ini udah untuk biodata yang kayak tempat tanggal lahir dan lain sebagainya.
Terus selanjutnya untuk yang kontak, email dan lain sebagainya kita tambahin di bawahnya di sini. Oke, pertama kita buat dulu ikonnya. Yang pertama yang pengen ku tambahin itu ada WhatsApp, email, sama domisili. Kita buat rectangle. Ini nanti buat icon email sama WA-nya ya. Kita buat kira-kira ukurannya segini. Agak kecilin dikit. Terus ini kan ujungnya kayak gini ya, kayak runcing, kita buat tumpul ke sini nih, ke atasnya. Ujung-ujungnya kita buat tumpul, kita kasih angka berapa bebas, 20 cukup. Enggak deh, 2 aja, 2. Nah, segini cukup. Nah, ujungnya kan udah nggak tumpul lagi. Terus kita kasih warna ini, kita hilangin otaknya. Nah, buat logo WhatsAppnya nggak perlu desain, kalian cari aja di Google kayak logo WhatsApp PNG. Terus nanti kalian masukin sini. Nih, kita kasih contoh. Nah, ini aku masukin ya logo WhatsApp dari Google yang PNG. Kan masih dalam bentuk gambar ya. Nah, ini bakal ku trace otomatis pakai tool Corel, ada, tinggal klik kanan terus ke outline trace. Ini ke yang ini aja, detail logo. Tunggu, ini kan jadinya gini ya. Ini kita atur ininya, smoothingnya, kidain. Nah, sekarang kan udah agak bagus. Nah, ini udah bagus ya hasil dari trace-nya, kayak dari Corelnya. Kita langsung aja oke. Nah, ini udah ke trace jadi vektor, kan tadi masih gambar PNG ya. Ini yang PNG tadi. Ini kalau yang gambar PNG ini gak bisa diganti warnanya. Nah, kalau hasil trace dari PNG tadi bisa kita ganti warnanya gitu. Nah, kita hapus aja yang ini ya. Nah, kira-kira gitu caranya buat icon WhatsAppnya. Kalian cari logonya di Google, terus di trace di Corel Draw, kita taruh di tengahnya. Nah, udah. Terus kita tambahin nomor WhatsAppnya. Kita buat lagi teks sini, masukin nomor WhatsAppnya, taruh. Kita copy paste. Nah, ini kita bold ya. Ini kita ganti dulu fontnya. Kita bold. Terus ukuran fontnya kita gedein dikit, 14 lah. Nah, ini kita hilangin ininya ke convert to artistic text, biar gak, kan kayak outline tuh kayak ganggu ini kalau paragraf tuh. Kita pasin sini kira-kira. Ntar kita geser. Nah, ini udah baru WhatsApp. Untuk yang lainnya pun sama, yang kayak Google caranya sama kayak tadi. Kalau misalnya mau nambahin icon, kalian bisa download dulu icon PNG di Google, terus di trace di Corelnya. Terus kalian bisa atur sesuka kalian. Ini nanti aku percepat aja biar cepet juga durasi videonya, soalnya ini sama aja kayak tadi caranya. Nah, dilihat ini udah aku tambahin buat biodata sama kontak-kontaknya, udah aku tambahin. Kira seperti ini jadinya. Terus selanjutnya keahlian.
Nah, seperti yang bisa dilihat di layar, yang tidak direkomendasikan itu keahlian diri sendiri dan kemampuan software itu dijadiin satu. Kalau bisa dipisahkan aja untuk keahlian diri dan kemampuan softwarenya. Untuk buat persentase nilai kemampuan di software itu tidak dituliskan juga gak apa-apa, tidak dituliskan persen juga gak apa-apa, atau dan lain sebagainya. Kalau misal pun mau pakai range nilainya itu disaranin jangan lebih dari 90% lah. Pasti kalian juga belum sepenuhnya benar-benar bisa menguasai software tersebut. Oke, kita langsung aja dicoba ya. Oke, untuk kalian tuh bakal ku taruh di sini aja di bawah. Di sini yang buat pengalaman sama prestasi. Kita langsung aja kita copy yang ini, teks tentang saya. Kita taruh ke bawah. Tulis misal kemampuan software ya, software. Terus kita buat persegi buat background teks di belakangnya. Kita warnain ini, karena ini ngehalangin teksnya ya. Kita pindahin ke belakang, bisa pakai object manager, kita tarik ini ke belakang, atau pakai shortcut keyboard Ctrl plus back down. Nah kan ini warna teksnya sama, makanya gak kelihatan. Kita ganti warna teksnya ke ini. Nah kita geser-geser kira seperti ini. Seginilah cukup. Tarik yang ini. Oke, misal kemampuan software yang dimiliki itu, misal si Asep ini ada SAP, Tabs, Stat Pro, sama mungkin Microsoft, Excel dan lain sebagainya. Jadi kita tambahin teks di sini, nanti kita copy aja dari sini lah. Kita ganti warnanya dulu karena ini warna teksnya sama, backgroundnya sama. Ganti warna ini, kita taruh sini. Misal SAP 2000. Terus kita copy lagi. Udah Stat Pro, Pro dan lain sebagainya. Terus ini di sini aku kasih range nilai ya. Untuk range nilainya aku gak pakai persentase, ini aku pakai kayak bulat-bulatan aja. Misalkan ada 5 itunya, kita buat lingkaran bulat, terus kita kasih warna ini, kita hilangin outline-nya, atur dulu. Terus kita copy sebanyak 5 buah, atau bisa diduplicate, Ctrl D. Terus kita atur sini, Ctrl D lagi, ini otomatis akan tercopy dengan jarak yang sama. Nah, kira-kira seperti itu. Kita select yang berbulatnya ini, kita geser ke sini. Saat SAP 2000 itu cuman 60%-an lah, kira-kira ini hilangin. Kita
kita kasih outline aja. Seperti yang dibilang di materi tadi, sebenarnya untuk kasih persenan juga gak dikasih persenan juga apa-apa. Kalau gak mungkin kalian bisa jelasin, kalian dalam satu kemampuan software tuh udah paham apa aja dalam menggunakannya, bisa kasih penjelasan mungkin sedikit. Kalau gak pakai range nilai, kalau gak pakai juga gak apa-apa, mungkin nanti kalian bisa jelasin pas misalnya nanti pas wawancara. Ini kira-kira kayak gini ya contohnya. Aku percepat aja, sama aja soalnya, tinggal kasih tulisan terus kasih ini aja. Nah, ini untuk komponen softwarenya kira-kira kayak gini buat di CV-nya. Ini udah jadi. Mungkin kalau misalnya mau nambahin kemampuan diri sendiri bisa, sama aja caranya kayak gini. Nanti aku tambahin cuman di sini paling. Cuman itu akhiran aja lah. Aku cuma ngasih tahu caranya gimana. Oke, selanjutnya setelah keahlian atau kemampuan ada pengalaman. Bisa dilihat kalau di layar itu contoh cara penulisan pengalaman ya di desain. Yang tidak rekomendasi itu kurang lengkap isinya. Kalau di contoh tuh hanya ada lini masa kerja dan nama perusahaannya ya. Yang direkomendasikan itu usahakan lengkap, ada posisi dan masa kerjanya, ada job desk-nya. Dan buat urutan penulisannya, kalau bisa yang paling atas itu tahun terbaru kalian punya pengalaman di mana. Oke, langsung aja ya kita buat contoh. Misal di sini pengalamannya aku pengalaman itu aja, organisasi. Karena ini anggap aja fresh graduate ya. Kalau gak pengalaman apa gitu. Kita copy yang software ini. Kita samain aja buat judulnya. Kita kasih di bawahnya tentang saya. Ke bawahnya, ke atas, ke sini lah. Kita ganti yang software dari pengalaman organisasi. Nah, kalau sesuai yang contoh tadi itu, yang penting itu ada sebisa mungkin untuk lengkap, ada lini masa kalian menjabat, posisinya apa, terus ceritakan sedikit job desk-nya apa. Oke, kita taruh di bawahnya dulu ya. Pertama, misal dia terakhir kali pengalaman organisasi itu ketua himpunan. Kita buat teks di sini. Sama aja kayak tadi, kita tinggal buat teks, kita atur. Kita ganti dulu ininya. Hasan ketua himpunan, kita ganti warnanya. Kita di sini buat di sini aja. Sama itu kita kasih apa, kayak garis timeline itu lini masanya. Kita buat di sini, dari sini tools ini freehand. Kita klik kiri, tarik ke sini. Nah, kita outline-nya kita gedein, ukurannya misal 8 ya. Warnanya kita ganti, klik kanan di warna yang ingin kalian pilih. Kita tarik sini lah kira-kira. Terus kita buat lagi F5 pakai tool freehand. Di tengahnya ininya kita gedein juga, 8. Kita ganti. Terus di ujungnya kita kasih bullet. Nah, jadi
ini ketua himpunan. Misal kita pengalaman sebagai ketua himpunan itu tahun 2021 ya. Kita kasih masa jabatannya di pinggir posisi jabatannya 2021. Nah ini udah. Terus kita kasih ketua himpunan di organisasi apa, copy teks ini, Ctrl C Ctrl V, sajian rekomendasi. Oke, yang ini kita bold aja ya, yang ketua himpunan. Fondasi. Nah, terus ceritain sedikit sebagai ketua himpunan tuh tugasnya ngapain sih di bawahnya ini. Ntar ini fontnya kayaknya agak kegedean dikit. Enggak deh, udah pas. Nah ini di sini buat ceritain pengalaman sebagai ketua himpunan, job desk-nya gimana. Ini yang tarik ini biar sejajar ini nanti tulisannya. Taruh copy dulu. Buat isi kata-katanya kita paste. Ini ganti aja fontnya, yang ini aku ganti Arial sama. Terus aku miringin, terus ukurannya aku kecilin buat yang ini 9 aja lah. Terus justify. Nah ini udah jadi buat cara menulis pengalaman di CV itu kira-kira seperti ini. Selengkap mungkin ada posisinya sebagai apa di pengalaman sama masa kerjanya, terus ada di mana kalian meraih pengalaman tersebut. Terus kita kalau bisa ceritakan sedikit kalian di sana itu bertindak sebagai apa. Nah kira-kira seperti ini. Untuk ke bawahnya sama aja ya, jadi aku percepat aja. Nah ini udah jadi buat menulis pengalamannya. Kalau misalnya ada pengalaman lain, bisa pengalaman magang, pengalaman kerja, sama aja untuk cara penulisannya kayak gini kira-kira. Sini kita yang pinggir-pinggir kita ilangin ya. Kita ubah paragrafnya ke artistic text, klik kanan, terus F, convert to artistic text. Semua biar ya enak aja dilihatnya. Nah ini udah. Buat pengalaman kira-kira cara menulisnya seperti itu. Selanjutnya ada pendidikan. Nah untuk pendidikan, kalau di layar yang seperti terlihat di layar itu tidak direkomendasikan itu menulis riwayat pendidikan dari TK. Kalau bisa cukup dari jenjang SMA aja. Terus pastikan isinya pun lengkap juga. Ada jurusan atau masa studi kalian menempuh pendidikan, ada nama sekolah atau universitasnya, dan bisa mungkin ceritakan sedikit ilmu apa saja yang kalian dapatkan selama menempuh masa studi tersebut. Mungkin bisa mencantumkan nilai akhir kuliah dapat berapa, mungkin kalau pas SMA bisa kalian dapat apa aja ketika SMA dan lain sebagainya. Oke, langsung kita coba ke Corel Draw. Nah, buat pendidikan bakal ku taruh di bawahnya biodata di sini. Ku taruh di sini aja. Oke, langsung aja caranya sama kayak tadi. Kita buat teks, kita atur, kita sesuaikan. Kita copy aja ya dari sini teksnya.
Kita ganti pendidikan. Ntar kita kasih background di belakangnya, rectangle. Segini cukup lah. Kasih warna ini kan ketutupan ya. Kita ke bawahin, Ctrl F, Ctrl back down, atau di sini udah bisa dilihat di object manager. Si rectangle-nya udah di bawah tag-nya. Ini warna teksnya kita ubah karena ini sama kayak warna rectangle-nya, perseginya. Kita ganti warna ini. Nah, ya udah tinggal kita atur aja buat judulnya ya. Terus bawahnya kita tulisin pendidikannya. Kita copy aja dari sini. Udah aja ke sini. Warnanya kita ganti warna ini. Terus untuk urutan penulisannya sama aja kayak yang pengalaman. Kalau bisa yang paling atas tuh paling terakhir kalian menempuh lewat pendidikan. Misal paling terakhir itu ya kalian misal lulus sebagai itu leader di teknik sipil. Kita tulis aja di sini. D3 teknik sipil. Terus ada asal kalian menempuh pendidikan selama berapa tahun, 2019 sampai 2022 contoh. Terus di instansi mana, di universitas mana, Universitas Maret. Terus kalian ceritakan sedikit ilmu apa saja yang kalian dapat selama kalian berkuliah atau menempuh pendidikan di suatu tempat. Kali ini kan dalam bentuk artistic text, kita ubah ke paragraf teks. Kita atur ininya. Segini aja lah, cukup. Ini fontnya aku kecilin aja kalau yang di sini ke 11. Di sini juga. Ini juga ke 8 aja. Yang kondisi kata-katanya aku kopas dari itu. Terus kita kasih apa ya, ini F5 garis di sini. Kita tebelin garisnya. Kita ganti outline warna garisnya. Ya, ini buat ini aja sih, kayak nandain yang satu. Nah, kira-kira seperti itu. Atur-atur lagi jaraknya. Segini cukup lah kira-kira. Terus kita agak ke bawah ini. Nah, buat nulis pendidikan kira-kira seperti itu. Untuk bawahnya sama aja. Nah, untuk nulis pendidikan kira-kira seperti itu ya. Yang penting lengkap, ada
gimana kalian menempuh pendidikan, terus masa waktu kalian menempuh pendidikan, terus jurusan apa, kalau bisa ya ceritakan sedikit juga ilmu apa saja yang kalian dapatkan atau kegiatan-kegiatan yang ada di masa pendidikan kalian. Nah, selanjutnya setelah pendidikan tuh ada prestasi. Nah, buat prestasi itu yang tidak direkomendasikan itu kayak sebelumnya kayak kurang lengkap gitu. Kalau yang dicontohkan juara 1 foto model, itu juara satunya itu foto model di mana, di kejuaraan apa, tahunya kapan kan nggak tahu. Nah, sebisa mungkin untuk ditulis selengkap mungkin juaranya apa, tahunya kapan, antara apa, dan bisa ceritakan sedikit bagaimana bisa meraih prestasinya. Nah, langsung aja dicoba dikorek. Kita bakal taruh prestasinya di bawah pengalaman organisasi. Kita blok aja yang pengalaman organisasi, klik kiri, kita Ctrl C, Ctrl V, kopas ya, samain aja. Terus ganti yang ini ke prestasi. Ini geser ke sini. Segitulah cukup. Nah, misal untuk penulisannya pun sama aja. Kalau bisa paling atas tuh prestasi yang kalian peroleh selama yang terakhir kalinya gitu, yang paling terbaru. Di sini kita tulis ya ke prestasi. Nah, di sini tuh misal prestasinya ini juara 1 National Concrete Competition tahun 2021. Terus ini di mana? Di bawahnya ada di mana kalian mendapatkan prestasinya, dalam event apa mungkin bisa. Ini contohnya dalam event Disco Universitas Diponegoro. Ini ceritakan sedikit pengalaman kalian pas mendapatkan prestasi tersebut. Ntar kita ubah dulu ke paragraf teks. Kalau kita kopas, nah sama aja kayak nulis pengalaman sih, prestasi. Sebisa mungkin untuk lengkap. Nah, buat bawahnya sama aja. Nah, untuk prestasi kira-kira seperti itu. Ntar ini aku geser dulu lah, agak ke atas. Terus setelah prestasi ada tampilan. Nah, sebenarnya kalau yang paling penting dari CV itu isinya ya. Namun untuk tampilan juga salah satu yang lumayan penting ya, istilahnya setelah isi CV. Untuk tampilan diusahakan minimal itu rapi dan nyaman untuk dilihat. Kalau warnanya mungkin bisa sesuaikan dengan warna perusahaan yang kalian lamar, atau bisa kalian nyari-nyari di internet referensi warna-warna desain yang bagus tuh kayak gimana. Nah, untuk kira-kira mungkin poin pentingnya seperti itu ya. Ini yang kurangnya di CV-nya bakal ku tambahin aja. Sama aja cara buat nambahnya kayak tadi, kira-kira tinggal kalian pakai teks, kalian atur-atur pakai rectangle. Nah, untuk buat CV kan pakai tools dasar ya, yang kita coba. Ntar aku nyelesain ini dulu ya, aku bakal tambahin kemampuan bahasa dan hobi.
Nah ini udah gue tambahin buat yang kemampuan, bahasa, dan hobi. Cara buatnya sama kayak tadi kira-kira. Nah kira seperti inilah si CV-nya. Cukup mudah kan untuk membuat CV itu. Ya mungkin baik juga sekarang template CV ya yang bisa digunain. Kayak misal dari kalau kalian pakai Canva ada template CV juga. Terus di internet juga ada. Kalau misalnya kalian biasa pakai Illustrator atau apa itu ada template CV di Freepik banyak. Cuman kalau templatean kita bisa mengedit sesuka hati gitu. Nah di sini kira-kira seperti ini aja untuk cara buat CV yang sesuai dengan materi yang itu dibawakan oleh Mas Nanda Rizky, seorang pakar CV. Untuk ini kan masih ada yang kosong ya. Ini mungkin kalau misalnya masih ada yang bisa tambahin aja biar gak kelihatan kosong. Sama mungkin misalnya mau tambahin elemen desain yang lain biar kelihatan lebih menarik. Misal aku tambahin ya buat contoh aja. Nah ini kira-kira seperti ini, udah aku tambahin sedikit elemen desainnya ya biar sedikit menarik. Nah kira-kira mungkin seperti itu cara buat CV yang itu, dimana kita di sini nyoba buat nge-aplikasiin materi dari suatu workshop tentang cara membuat CV untuk persiapan dunia kerja. Kira hasilnya seperti ini, cukup mudah kan untuk dilakukan. Nah, mungkin untuk konten kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga bermanfaat videonya. Kalau misalnya emang suka dengan videonya, jangan lupa like dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di konten Hamdes Fondasi selanjutnya.